dengan situasi seperti ini, kedaruratan seperti apa yang dialami oleh para dokter? Ya, terima kasih Mbak Rosy. Ini sepertinya dunia ini sedang bersama-sama berjuang melawan COVID-19 ya, corona. Jadi ini ibaratnya ini perang dunia ketiga. Dan kami sebagai tenaga kesehatan itu sebagai garda terdepannya. Jadi sebenarnya yang berbeda, yang sangat berbeda itu adalah bebannya sebenarnya ya. Mhm. Jadi kita betul-betul merasa itu amanah yang sangat berat ya. Tapi di satu sisi kita merasa itu suatu kehormatan gitu, di mana kita merasa lebih dihormati dan lebih merasa dibutuhkan. Di satu sisi kita merasakan sesuatu yang ya insight-nya begitu ya Mbak Rosy ya. Dan suka dukanya juga lebih lebih kuat sepertinya. Ya, seperti kita tahu kan masyarakat dalam menghadapi corona COVID-19 ini kan justru dihimbau untuk social distancing gitu ya, jaga Mhm. jarak, kemudian dia working from home dan lain sebagainya. Tapi justru tenaga kesehatan kami setiap hari justru dengan sadar, dengan sengaja kami mendatangi pasien-pasien yang memang positif corona gitu ya. Orang Ya. menghindar tapi dia sudah positif, kita memang tangani, kita kontak, kita sapa, kita periksa bagaimana keadaannya dan lain sebagainya. Ya memang seperti itu. Di satu sisi ya itu tadi saya bilang kehormatan dan itu amanah. Padahal di sisi yang lain kita juga manusia, kita punya keluarga di rumah gitu ya, kita punya risiko tinggi untuk tertular Ya, gitu. Kalau kita positif kan keluarga di rumah juga berisiko juga positif betul. ya. Nah itulah sisi itunya yang kita mungkin lebih berbeda dengan penanganan-penanganan kasus-kasus emergency lainnya. Ya, karena bisa saja para dokter staminanya kuat, tetapi begitu pulang belum tentu anggota keluarganya punya stamina atau sistem Ya, imun yang lebih kuat juga ya. betul. Mhm. Ya. Dok, Ya, beredar kan di sosial media kita semua ya, menyerukan, terutama dari tenaga medis, I work, I stay for work, you stay ya, at home for us ya, gitu. ya, Memang seberapa karena memang semakin banyak orang yang keluar dan berkerumun itu akan menyebabkan penularan ini semakin banyak dan itu memang merepotkan para tenaga medis yang tidak terlalu banyak. ya. Seberapa benar ketakutan ini bahwa semakin banyak tertular ini semakin ancaman buat para dokter karena jumlahnya juga bisa jadi nggak mencukupi. Betul, iya. Ya namanya perang dunia itu kan kita tidak pernah menyatakan cukup terhadap jumlah kita gitu ya. Oleh karena itu memang kita sangat menghimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memutus mata rantai penularan corona COVID-19 ini dengan betul-betul menjaga diri untuk tetap berada di rumah, menghindari kontak yang dekat begitu. Itu sangat sangat berarti buat kami dan memang target kita itu adalah penurunnya angka prevalence corona, menurunnya angka kematian, pasien jadi sembuh itu adalah achievement kita bersama, terlebih lagi kami para tenaga medis ya. Jadi Mhm. betul-betul kami himbau kepada seluruh masyarakat. Ya, itu yang menolong para tenaga medis sesungguhnya ya. Ya, Saya mau tanya, ya, mungkin bisa cerita beredar kan di ya, sosial media ya, foto-foto para perawat yang harus ya, tidur di lantai, tertidur di ya, meja, menyentuh sekali bagaimana kehidupan mereka yang ternyata untuk istirahat saja mereka tidak ada tempat dan harus di lantai. ya. Iya, sebenarnya foto-foto yang beredar seperti itu tidak mutlak benar ya, karena kami tahu ini kasus bukan sembarang kasus, jadi masalah dunia. Kita harus punya strategi yang jauh lebih baik, kita harus putar otak bagaimana caranya. Dan kita satu hal lagi Mbak Rosy, kita nggak tahu ini long battle, kita nggak tahu ini pertarungan ini kapan selesainya, kita nggak pernah Mhm. tahu. Oleh karena itu kita harus menyimpan energi kita. Jadi kami di RSUP Persahabatan itu insya Allah tidak ada satupun dokter yang tidak berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 ini. Namun kami harus berbagi peran, kami harus berbagi shift tugas seperti itu. Jadi eh, semua tenaga bisa tersimpan. Untuk tenaga kesehatan yang ada keluhan kesehatan, kami istirahatkan untuk sementara seperti itu. Jadi memang kami harus berbagi, menjaga stamina untuk dapat berlari maraton terus sampai nanti akhirnya kita bisa menang melawan
COVID-19 ini. Dan untuk foto-foto itu sebenarnya itu kayaknya foto dari luar ya. Kalau kami sendiri ada tempat istirahat, ada pantry untuk makan, untuk minum. Kami juga dalam satu shift tugas kami juga ada tim, jadi kami saling backup gitu ya. Jadi dan satu hal lagi Mbak Rosi, untuk COVID-19 ini kan infeksius sekali. Jadi kami berkomitmen untuk taat terhadap sistem pengendalian pencegahan infeksi. Jadi kalau duduk di lantai itu jelas tidak betul, kemudian masker dibuka. Karena itu tidak higienis justru ya? Iya betul gitu. Dan tenaga medis justru harus disiplin betul untuk menjaga kebersihan tubuhnya karena dia akan langsung berhadapan dengan pasien. Iya betul Mbak. Oke.